Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Arif VG Official. Nah, kali ini kita belajar tentang present perfect tense. Nah, present perfect tense ini memiliki makna atau pengertian, yaitu menerangkan peristiwa yang telah terjadi, ya, atau menerangkan peristiwa yang telah tuntas pada masa lampau, yang masih ada hubungannya atau yang masih ada kaitannya saat ini atau sekarang ini, namun waktu terjadinya tidak jelas diketahui. Nah, teman-teman, present perfect tense ini juga memiliki rumus atau bentuk. Nah, rumus atau bentuk ini harus kita ingat dan harus kita hafal, karena ini merupakan patokan bagi kita untuk membentuk kalimat. Nah, tentunya present perfect tense. Nah, teman-teman, rumusnya begini: subjek tambah have atau has tambah verb 3 tambah objek. Ini adalah kalimat positifnya. Kemudian kalau kalimat negatifnya, subjek tambah have atau has tambah not tambah verb 3 tambah objek. Ini adalah kalimat negatif. Kemudian kalau kalimat interrogatifnya, have atau has tambah subjek tambah verb 3 tambah objek. Ini adalah kalimat interrogatif. Nah, teman-teman, ini juga harus kita memperhatikan, ya. Tidak semua have atau has ini memiliki subjek yang sama. Tentu berbeda-beda subjeknya. Nah, misalnya pemakaian have hanya dipakai oleh subjek they, we, I, you. Nah, sekali lagi, pemakaian have hanya dipakai oleh subjek they, we, I, you. Jadi they have, we have, I have, you have. Nah, kemudian kalau have, has, ya, kalau has hanya dipakai oleh subjek she, he, it. Ya, sekali lagi, kalau has hanya dipakai oleh subjek she, he, it. Jadi she has, he has, it has. Nah, teman-teman, ini sudah pernah saya jelaskan bahwa kalau she ini mengacu kepada perempuan, he mengacu kepada laki-laki, dan it mengacu kepada benda. Jadi pemakaian has hanya dipakai oleh she, he, it. Nah, kemudian teman-teman, ya, kalau present perfect tense, kata kerjanya kata kerja 3, ya, verb 3. Nah, ini verb 1, verb 2, verb 3, ya. Jadi teach, taught, taught. Come, came, come. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Jadi dalam present perfect tense, jadi kata kerjanya verb 3, bukan verb 1. Kalau verb 1 itu adalah simple present tense. Jadi kalau verb 3 itu adalah present perfect tense. Nah, itu harus kita ingat dan harus kita perhatikan, jangan salah menempatkan. Nah, kemudian teman-teman, dalam present perfect tense itu ada keterangan waktu, ya, yaitu once, 3 times, since, recently, never, ever, dan juga still. Jadi kalau ada ini, itu menunjukkan bahwa kalimat itu present perfect tense. Jadi once, 3 times, since, recently, never, ever, still. Dan masih banyak lagi, dan hanya beberapa yang saya cantumkan di sini. Nah, teman-teman, di sini juga saya sudah buat contohnya dan teman-teman menambahkannya. Saya memilih memakai subjek she. Nah, she ini she, he, it, jadi yang dipakai adalah has. Jadi she has slept much recently. Ini kalimat positifnya. Dia telah tidur banyak baru-baru ini. Nah, kemudian kalau kalimat negatifnya, she has not slept much recently.
dia tidak tidur banyak baru-baru ini. Kemudian kalau kalimat interrogatifnya, has slept much recently, apakah dia tidur banyak baru-baru ini? Nah, satu lagi contoh, saya memilih memakai subjek I. Kalau I, they, we, you, yang dipakai adalah have. Jadi I have lived in Tangerang for 3 years. Ini kalimat positifnya. Saya sudah tinggal di Tangerang selama 3 tahun. Nah, kemudian kalau kalimat negatifnya, I have not lived in Tangerang for 3 years. Saya sudah tidak tinggal di Tangerang selama 3 tahun. Kemudian kalau kalimat interrogatifnya, have I lived in Tangerang for 3 years? Apakah saya sudah tinggal di Tangerang selama 3 tahun? Nah, ini teman-teman harus kita memperhatikan. Nah, dalam menjawab interrogatifnya, maka begini teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi interrogatifnya, has slept much recently, apakah dia tidur banyak baru-baru ini? Nah, jawabannya yes, ya, he has. Kalau iya, yes, he has. Kalau tidak, maka jawabannya no, he has not. Nah, begitu juga yang ini, have I lived in Tangerang for 3 years? Apakah saya sudah tinggal di Tangerang selama 3 tahun? Kalau misalnya ya, yes, I have. Kalau tidak, no, I have not. Nah, itu teman-teman terkait dengan present perfect tense. Jadi present perfect tense menerangkan peristiwa atau pekerjaan yang sudah tuntas pada masa lampau dan ada hubungannya sekarang ini dan tidak jelas waktunya terjadi. Jadi kata kerja yang dipakai dalam present perfect tense adalah verb 3. Nah, itu saja teman-teman. Dan sebelum meninggalkan video ini, tolong di like dan di subscribe. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya.